Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar pagi ini anak-anak? Sehat semua? Baik. Baik, Oke, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak melanjutkan kepada pembelajaran inti, diperkenankan untuk anak-anak yang belum presensi ataupun daftar hadir atau menunjukkan bahwasannya hadir, silakan untuk chat di kolom komentar dengan format nama, nomor presensi, dan juga keterangan untuk hadir. Gitu. Dan juga ingin saya konfirmasi kepada Pak Tri bahwasannya Ananda Ozim Putra Nararia tidak bisa hadir karena sakit, Pak Tri. Oke, baik. Sebelum hari ini atau pagi ini kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak yang ingin memimpin doa pada pagi ini. Silakan, ada yang bersedia? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Kalisa. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kalisa karena sudah memimpin doa. Oke, Bapak akan masuk pada materi pada pagi hari ini. Oke, Bapak izin menggunakan dua device, yang satu untuk menampilkan PPT dan yang satu untuk menampilkan muka Bapak ya anak-anak, dan juga Pak Cip dan juga Pak Tri. Apakah suara saya terdengar, anak-anak? Terdengar. Kedengeran, Pak. Dengar, Pak. Masih ada kendala, masih ingin saya share. Oke. Baik. Pagi ini dengan antusiasme anak-anak yang sangat membara dan juga gembira ya, Bapak akan memulai pembelajaran pagi hari ini sudah keluar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini tepatnya anak-anak bisa melihat di paket itu tepatnya ada di bab 2 gitu. Nah, akan tetapi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai subbab C atau materi C dan juga materi D. Nah, oke, kita akan membahas mengenai ini dia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, sebelum Bapak memasuki daripada pemahaman akan kedudukan undang-undang ini, alangkah baiknya kita merefresh sejenak ataupun kita menyegarkan pikiran kita, anak-anak, untuk pertemuan kemarin, yaitu pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa itu Undang-Undang Dasar dan juga apa
makna dan juga kedudukan daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dalam hukum nasional. Nah, apakah anak-anak masih ada yang ingat mengenai apa sih yang dinamakan atau yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia? Ada yang masih ingat, anak-anak? Apa, Pak? Ya. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia? Ada yang masih ingat? Enggak. Halo? Apa suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Ada yang ingat, anak-anak? Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik atau merupakan sumber hukum negara. Oke. Siapa itu yang menjawab? Aisyah, Pak. Oke, Aisyah. Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Aisyah. Ada lagi yang ingin menjawab? Satu orang lagi? Talita, Pak. Oke, silakan Talita. Hukum tertinggi yang menjadi pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Oke, itu juga sangat bagus jawabannya. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua, untuk akhirnya kita mengingat-ingat sejenak bahwasannya kemarin kita sudah belajar mengenai konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 45, ada yang masih ingat mengenai yang sudah Bapak jelaskan mengenai apa sih gitu hubungan antara pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Ada yang masih ingat? Hubungan pembukaan dan juga proklamasi kemerdekaan. Halo? Silakan yang bisa menjawab, raise hand, angkat tangan, atau langsung menyalakan mic. Ada yang bisa menjawab? Yang pertama itu memberikan penjelasan yang terdapat pada bagian alinea 1 dan bagian alinea 2, yaitu pembukaan UUD 1945. Kedua, memberikan penjelasan atas terlaksananya proklamasi yang terdapat pada bagian 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban atas terlaksananya proklamasi kemerdekaan pada bagian alinea keempat. Ya, betul sekali. Apa yang sudah siapa tadi yang jawab? Aisyah lagi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Aisyah. Oke, mungkin Bapak akan sedikit merefresh ataupun menyegarkan juga akhirnya anak-anak juga paham dan juga mengingat-ingat kembali apa yang kemarin Bapak sudah jelaskan bahwasannya yang pertama apa yang dinamai konstitusi atau undang-undang dasar 1945 adalah hukum tertinggi ataupun sebagai pedoman ataupun pijakan dari pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Bahwasannya peraturan ataupun undang-undang nantinya ketika dibuat ataupun dicanangkan tidak boleh berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dari negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, mengenai apa sih hubungan mengenai pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, bahwasannya secara sejarah ketika kita melihat sisi sejarah anak-anak, bahwasannya tidak akan ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa kemerdekaan ataupun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 juga secara kesejarahan itu disahkan dalam sidang PPKI yang kedua, yaitu pada 18 Agustus 1945. Nah, makanya hal tersebut sangat erat hubungannya yang akhirnya dalam pembukaan itu sendiri terdapat 4 alinea yang dimana alinea keempat dicanangkannya cita-cita negara dan juga
tujuan daripada negara Indonesia itu sendiri. Jadi itu tambahan dari Bapak untuk akhirnya sekedar merefresh ataupun menyegarkan pikiran dari anak-anak sebelum kita memasuki daripada sub materi yang baru gitu. Oke, mungkin indikator tersebut ataupun tolok ukur tersebut sudah membuat Bapak yakin bahwasanya anak-anak sudah memahami daripada apa yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Maka Bapak akan melanjutkan kepada sub materi C mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam sistem hukum nasional. Nah, sebelum masuk ke situ, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai apa mungkin anak-anak bertanya-tanya apa sih Pak gitu sistem hukum nasional itu. Nah, sistem hukum nasional ini adalah sistem hukum yang sedang berlaku dalam satu negara yang sifatnya mengikat dan memaksa daripada warga negara itu sendiri. Nah, hal ini bisa dinamakan juga hukum positif atau hukum yang berlaku dalam satu negara. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia anak-anak pokok materi. Tes, apakah suara Bapak terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Kak. Kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, hal ini seperti apa yang tadi sudah Bapak jelaskan dan sudah Bapak terangkan di awal, bahwasanya perundang-undangan di Indonesia ataupun hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar dibuat sesuai kebutuhan. Nah, hal ini perlu digarisbawahi dan juga diberikan tanda kutip bahwasanya setiap peraturan yang keluar, baik itu dikeluarkan oleh pemerintah yang meliputi dari presiden, menteri, dan jajarannya, dan juga wakil rakyat, hal ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan cakupan hukumnya masing-masing. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan apa, masyarakat itu butuhnya apa. Gitu. Nah, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum tertinggi negara dan tetap bersumber pada Pancasila. Nah, mungkin anak-anak sudah familiar ataupun sudah sering mendengar bahwasanya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Bahwasanya apa yang hari ini ditetapkan oleh pemerintah ataupun wakil rakyat haruslah berpedoman ataupun berpatokan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa yang ingin dicanangkan ataupun apa yang ingin ditetapkan oleh pemerintah dan juga wakil rakyat. Gitu anak-anak. Nah, lalu kita lanjut mengenai Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah tadi dijelaskan oleh Aisyah ya, juga sudah sangat lengkap bahwasanya Undang-Undang Dasar itu menjadi hukum tertinggi gitu dan juga pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Nah, bahwasanya anak-anak juga tidak lupa setiap tindak tanduk kita, apapun perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita itu tidak serta-merta kita boleh sembarangan atau serampangan gitu. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di kita itu ada hukumnya atau segala tindakan kita sudah diatur oleh hukum gitu. Hukum apa yang mengatur gitu. Nah, yang tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar dan juga ada peraturan-peraturan turunan yang lain. Yaitu TAP MPR, undang-undang dan segala macamnya gitu. Nah, lalu kita masuk mengenai hierarki tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, ini sebetulnya ada 7 komponen atau ada 7 peraturan anak-anak. Nah, ini bisa dilihat yang paling tinggi atau yang berada pada piramida paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum yang paling tertinggi dan tidak boleh berbenturan dengan apapun gitu, kecuali dengan Pancasila. Lalu yang kedua, mengenai TAP MPR. Nah, TAP MPR ini anak-anak adalah satu ketetapan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai majelis yang berhak untuk menetapkan dan juga mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1. Nah, mungkin anak-anak juga bisa lihat dan juga bisa searching mengenai hal itu. Lalu yang ketiga, ada undang-undang anak-anak gitu. Ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang dinamakan Perpu. Nah,
undang-undang ini yang tadi Bapak jelaskan adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar. Nah, jadi segala sesuatu mungkin yang akhirnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar, nah itu diturunkan dalam undang-undang untuk dijelaskan lebih kaku lagi, gitu ya, lebih rigid lagi supaya akhirnya ada peraturan-peraturan yang akhirnya mewadahi dari peraturan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah, Undang-Undang Dasar dan juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sebetulnya sejajar gitu. Jadi undang-undang, lalu jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini hanya dikeluarkan oleh presiden ketika ada dalam masa genting atau masa gawat gitu. Nah, lalu selanjutnya anak-anak ada peraturan pemerintah, ini adalah juga turunan daripada undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan juga ada peraturan presiden adalah aturan tambahan ataupun aturan yang akan mengatur hal yang lebih rinci lagi ketika tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, lalu ada perda provinsi, anak-anak, dan juga perda kabupaten ataupun kota. Peraturan daerah provinsi itu disusun oleh gubernur dan juga disusun atas inisiasi dari gubernur ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1, yaitu dalam hal ini adalah provinsi, yang akhirnya mengatur mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hal ini sebagai perwujudan daripada pelaksanaan otonomi daerah, gitu. Jadi tugas perbantuan anak-anak. Nah, juga selanjutnya perda kabupaten disusun oleh bupati ataupun wali kota yang dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kedua, gitu. Nah, lalu ini yang apa sih Pak yang akhirnya terjadi ketika undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 45? Nah, maka hal tersebut bisa kita ujikan secara dalam tanda kutip secara formil ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ketika ada undang-undang berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu akan diujikan. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, lalu jika undang-undang ataupun peraturan perundang-undang lain bertentangan dengan undang, itu juga bisa diajukan ataupun digugat melalui pengujian oleh Mahkamah Agung. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi ada setiap hal-hal ataupun prosedur dan juga mekanisme dalam hal-hal ini ketika ada satu peraturan berbenturan dengan peraturan yang lainnya. Gitu. Cukup jelas anak-anak dan dapat dimengerti atau Bapak terlalu cepat menjelaskan? Berarti Pak. Nanti Pak. Oke. Baik. Sebelum Bapak lanjut ke slide selanjutnya, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai slide yang ini? Oke, jika tidak ada. Nggak ada, Pak. Oke, mungkin nanti kita akan adakan sesi tanya jawab di belakang atau di akhir sesi saja. Oke, kita lanjut anak-anak mengenai ini peraturan perundang-undangan yang akhirnya ini menjadi poin penting bagi kita semua untuk pahami. Nah, bahwasannya peraturan perundang-undangan ini adalah satu peraturan tertulis, gitu, satu peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Jadi norma-norma yang akhirnya norma-norma dalam masyarakat yang ditulis dan yang tadi seperti Bapak bilang sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, seperti apa Pak ketika misalkan masyarakat tidak mengikuti undang-undang atau aturan hukum? Nah, norma hukum ini akan langsung gitu mengenai si pelaku ataupun seseorang tersebut dengan sanksi. Apa itu sanksinya? Nah, sanksinya beraneka macam. Anak-anak bisa bisa penjara gitu kan, bisa denda dan segala macam gitu. Nah, apabila norma, kan mungkin anak-anak juga sudah mempelajari ada banyak sekali norma gitu ya, dan juga sanksinya itu beraneka ragam. Ada yang terlihat ataupun tidak terlihat, ada yang akhirnya itu diturunkan misalkan oleh Tuhan gitu kan. Nah, tetapi norma hukum ini dibuat oleh negara untuk mengikat gitu ya, untuk mengikat warga negaranya untuk apa? Untuk akhirnya tertib dan juga harmonis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, lalu anak-anak, Bapak lanjut mengenai perubahan perundang-undangan, yaitu ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, apapun yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila gitu. Karena Pancasila adalah 5 hal gitu yang sudah disakralkan dan juga hal tersebut sudah menjadi patokan ataupun pedoman bangsa Indonesia
hingga hari ini dari masa kemerdekaan. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, lalu di sini juga diterangkan juga secara berulang lagi bahwasanya peraturan perundang-undangan itu berada di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan juga dapat berubah dan juga dengan tidak bertentangan dengan hukum yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan tetap bersumber pada Pancasila. Nah, lalu kesepakatan dasar apa yang akhirnya terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini juga Bapak mengambil daripada ada yang ada di buku paket, anak-anak juga dapat membaca. Nah, juga mungkin sedikit penjelasan dari Bapak. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ada yang tahu kenapa akhirnya dalam kesepakatan dasar dalam undang-undang tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang 45? Ada yang tahu? Anak-anak? Silakan yang bisa menjawab, raise hand atau langsung. Baik, silakan siapa? Enggak apa-apa tadi, ulang. Oh, oke. Tadi mengapa akhirnya tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati terkait perubahan Undang-Undang 45? Ada yang bisa menjawab? Silakan langsung menyebutkan nama dan juga open mic-nya. Karena merubah pembukaan UUD 1945 sama dengan merubah proklamasi dan merubah proklamasi sama dengan pembubaran suatu negara. Jadi jika pembukaan UUD dirubah sama dengan melakukan pembubaran negara Indonesia. Oke, siapa? Aisyah ya? Oke, terima kasih Aisyah atas jawabannya sudah bagus. Silakan yang lain. Ada pendapat yang lain, anak-anak? Selain Aisyah? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Saya Laura Zahra. Iya, Laura. Merubah pembukaan UUD 1945 sama saja merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sudah bagus. Jawabannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Satu orang terakhir? Saya, Pak. Oke, silakan. Dapat berubah dengan tidak bertentangan dengan UUD. Dapat bersumber pada Pancasila, Pak. Oke, sudah cukup bagus. Nah, mungkin Bapak akan menjelaskan mengapa akhirnya tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwasannya anak-anak dari alinea pertama dalam pembukaan UUD hingga alinea keempat itu mengandung nilai-nilai ataupun jiwa bangsa atau yang bisa dinamakan soul of nation. Bagaimana negara ini didirikan atas dasar latar belakang sama-sama dengan persamaan nasib, sama-sama dijajah dan juga sama-sama diperah selama 50 tahun oleh Belanda dan juga 3,5 tahun oleh Jepang. Gitu. Nah, dan juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat tujuan dari negara Indonesia dan juga cita-cita negara Indonesia atau biasa disebut tujuan nasional ataupun cita-cita nasional yang memuat bahwasanya cita-cita nasional adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bagaimana akhirnya negara Indonesia mewujudkan hal tersebut untuk akhirnya masyarakatnya hidup secara adil, merdeka, dan juga bersatu, dan juga berdaulat, dan juga bagaimana akhirnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi seperti itu. Nah, juga tujuan nasional ataupun tujuan negara yang meliputi melindungi segenap melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tumpah darah Indonesia, lalu memberikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, tujuan-tujuan itu yang akhirnya masih digenggam hingga hari ini agar akhirnya bangsa Indonesia tidak kehilangan ruhnya, tidak kehilangan pandangannya, tidak kehilangan daripada tujuan apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, lalu yang kedua anak-anak tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini juga seperti apa yang ada anak-anak di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu adalah penguatan daripada nomor yang kedua. Lalu mempertegas sistem pemerintahan presidensil, bahwasannya semua ditanggungjawabkan oleh presiden,
gitu, dan juga mengukuhkan hal-hal yang berbau demokrasi gitu. Lalu yang keempat, anak-anak, penjelasan Undang-Undang Dasar ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal batang tubuh. Nah, mungkin sedikit menjelaskan kenapa akhirnya hal ini menjadi menjadi poin daripada kesepakatan dasar terkait perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, mungkin sudah menjadi pengetahuan umum anak-anak bahwasanya Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen secara 4 kali. Apa itu amandemen? Bahwasanya dirubah. Nah, dirubahnya mengikuti sistem dan juga prosedur agar akhirnya Undang-Undang Dasar kita mewadahi juga akhirnya mengikuti daripada arus zaman gitu. Nah, sebelum daripada amandemen Undang-Undang Dasar kita itu terdapat 3 hal anak-anak, bahwasanya ada tentang tubuh dan juga penjelasan. Setelah amandemen, ada yang tahu setelah amandemen hanya terdapat apa dalam Undang-Undang Dasar 45? Di sini nih. Di sini, Pak. Amandemen? Ininya tuh, Oke. Ulang dong, Pak. Oke. Jadi tadi sebelum amandemen itu terdapat ada dalam Undang-Undang Dasar ada pembukaan 45, pembukaan undang-undang, lalu ada batang tubuh dan juga ada penjelasan. Nah, setelah amandemen apa yang berubah daripada Undang-Undang Dasar 45? Ada yang tahu, anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Pada sila keempat, Pak. Pada Pancasila pada sila keempat. Pada alinea keempat, Pak. Pada alinea keempat. Oke. Masih belum tepat, Zikri. Tapi tidak apa-apa, Bapak apresiasi. Silakan. Anak-anak yang lain ada yang bisa menjawab? Oke. Jika tidak ada, setelah amandemen itu hanya terdapat 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang 45 dan juga pasal-pasal gitu. Anak-anak, kenapa akhirnya dilakukan seperti itu? Agar akhirnya Undang-Undang Dasar 45 itu tetap efisien dalam hal pembahasannya, dan juga hal tersebut sudah menjadi ketetapan setelah amandemen Undang-Undang 45 gitu. Nah, juga anak-anak, ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 ayat 1 bahwasannya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mempunyai tugas ataupun wewenang dapat membentuk dan juga mengubah Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekali lagi anak-anak, hal ini harus sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, mungkin ini adalah banyak ya, atau persetujuan bagaimana sih kalau misalkan Undang-Undang Dasar itu dapat diubah ataupun ditetapkan, itu harus memiliki syarat sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir dan keputusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Jadi seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, nih kita memasuki ke sub materi ataupun subbab D mengenai melaksanakan dan juga mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, jika tadi anak-anak sudah disuguhkan ataupun kita pelajari mengenai teori-teorinya, mengenai hal apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini adalah ranah daripada pengaplikasian ataupun bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk melaksanakan ataupun menunjukkan sikap daripada warga negara yang baik untuk melaksanakan dan juga mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Bapak akan lanjut. Nah, ini dia anak-anak, bahwasanya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 itu banyak sekali tempat pelaksanaan. Nah, Bapak mencoba mengambil hanya cukup 6 gitu. Kenapa 6? Karena hal ini yang harus kita perhatikan secara mendetail gitu. Nah, ada yang tahu alasan kenapa di dalam lingkungan keluarga sekecil itu pun harus diterapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Ada yang tahu, anak-anak?
Gimana Pak? Coba ulang dong, maaf kurang denger. Oke. Dari tadi suara Bapak putus-putus atau terdengar jelas ya anak-anak? Terdengar. Oke, terdengar. Nah, tadi pertanyaan Bapak adalah kenapa dalam lingkungan keluarga sekecil itu pun harus juga kita menerapkan ataupun melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Karena kebiasaan kita kan dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau dari lingkungan keluarga udah terbiasa sama peraturan ini juga, di lingkungan yang lain juga bisa menerapkan. Oke, betul sekali Aida. Oke, salah satu alasan daripada kenapa lingkungan keluarga adalah hal yang sangat penting, bahwasanya lingkungan keluarga adalah unit terkecil ataupun ruang terkecil bagi kita semua untuk memahami hal-hal yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan di dalam tataran masyarakat anak-anak. Jadi orang tua memiliki peran yang penting bagi anak-anaknya untuk akhirnya memberitahu hal tersebut. Gitu. Nah, apa contohnya? Gitu kan? Contohnya adalah contoh yang paling simpel atau contoh yang paling kecil, bahwasanya bagaimana orang tua mengajari anaknya mengenai sopan santun, lalu hormat sesama teman, hormat kepada orang yang lebih tua dan segala macam. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini bagaimana akhirnya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Nah, dengan cara anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib, tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah, lalu akhirnya mengikuti pelajaran moral ataupun PPKN dengan hikmat, hal tersebut merupakan pelaksanaan yang sangat baik ataupun cukup baik bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Gitu. Nah, di lingkungan pekerjaan seperti jujur, lalu semangat mempunyai etos kerja ataupun semangat kerja, lalu memiliki motivasi dalam hal bekerja. Nah, hal tersebut adalah merupakan perwujudan daripada nilai-nilai ataupun pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila itu sendiri. Nah, lalu di lingkungan masyarakat, mungkin ini yang menjadi hal yang sangat kita perhatikan ya anak-anak, bahwasannya bagaimana tadi apa yang sudah diajarkan oleh orang tua, hal itu sudah diresapi oleh anak-anaknya dan juga dapat diwujudkan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi seperti itu. Lalu lingkungan global, bagaimana akhirnya ini adalah konteks daripada hal ini, bagaimana negara Republik Indonesia menghormati ataupun menjaga kedaulatannya sendiri dan juga menghormati kedaulatan negara lain. Hal itu merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dan juga dipertahankan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini yang paling penting di dunia hari ini, di lingkungan internet. Nah, kenapa akhirnya ada yang tahu kenapa akhirnya Bapak memasukkan lingkungan internet sebagai mengapa kita harus melaksanakan dan juga mempertahankan UUD 45 dan Pancasila di lingkungan internet? Ada yang tahu kenapa? Ini pasti fans K-popers tahu nih, atau orang-orang yang suka main Instagram, Twitter. Kenapa anak-anak? Ada yang tahu? Karena di dunia internet kebanyakan orang mikir itu tuh udah dunia bebas. Jadi pada lupa sama peraturannya sendiri, makanya ditetapin kayak gini. Terus ada juga undang-undang ITE. Oke, betul, Aida. Cukup bagus jawabannya, wawasannya sangat luas sekali. Yang lain, ada yang ingin menjawab, kenapa lingkungan internet? Ada yang bisa menjawab lagi? Satu orang lagi? Oke, tidak ada. Oke, kenapa Bapak memilih lingkungan internet? Tadi sudah Bapak sepakat ya dengan apa yang dikatakan Aida, itu juga sangat betul dan juga sangat baik jawabannya. Nah, bahwasannya di lingkungan internet ini orang-orang menganggap bahwa oh internet ini dunia maya, bukan dunia sesungguhnya, bukan dunia sebenarnya atau realitas sesungguhnya, bahwa kita bebas untuk melakukan apapun di situ dan juga kita tidak perlu mempertanggungjawabkan hal tersebut. Padahal anak-anak hal tersebut keliru. Kenapa keliru? Bahwasanya
di lingkungan manapun, apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Bahwasanya tetap masih menggunakan hak dan kewajiban gitu. Hak kita memang oke, kita bermain internet, kita mengelola akun internet kita secara baik ataupun segala macamnya, akan tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan misalkan apa yang kita tweet, apa yang kita post misalkan di Instagram, apa yang kita repost dan segala macam. Nah, makanya anak-anak tetap berhati-hati gitu ya, tetap berhati-hati dalam penggunaan internet karena ketika anak-anak kebablasan maka akan terdapat dampak buruk gitu. Seperti apa yang tadi sudah disebutkan oleh Aida, bahwasanya kita sudah ada Undang-Undang ITE gitu ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik yang memang betul-betul itu yang menjadi keamanan yang digunakan oleh pemerintah gitu. Nah, juga anak-anak di lingkungan internet ini juga banyak sekali hal-hal yang negatif seperti pornografi, terus ada carding atau pencurian kartu kredit. Nah, maka dari itu hal-hal tersebut harus kita batasi dengan cara kita mengetahui dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga mengetahui daripada isi Undang-Undang Dasar 45. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini adalah penjelasan tambahan yang dibawa dan juga sebaik-baiknya aturan ataupun sebaik-baiknya apa yang sudah dibuat oleh wakil rakyat ataupun pemerintah adalah peraturan yang tetap konsisten dan juga peraturan yang akhirnya dimengerti oleh semua masyarakat dan juga disosialisasikan. Maka dari itu peraturan ini baiknya diamalkan dengan penuh komitmen dan juga konsistensi dimanapun, baik di ranah sosial ataupun di ranah private seperti di ranah internet. Hal tersebut harus diamalkan untuk akhirnya kita tidak melanggar batas-batas yang sudah ditentukan dalam tanda kutip oleh negara ataupun yang dibatasi oleh moralitas itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, anak-anak, sekian yang bisa Bapak jelaskan. Itu pengantar singkat daripada bab 2, bahwasanya apa yang Bapak jelaskan adalah setitik ilmu yang akhirnya anak-anak bisa eksplor lagi, bisa menggali lagi lebih dalam, dan juga bisa melihat lagi bagaimana akhirnya Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila harus diimplementasikan secara baik. Jadi seperti itu, oke? Mungkin juga untuk mempersingkat waktu, jika ada yang ingin bertanya ataupun masih bingung mengenai materi hari ini, silakan untuk bertanya. Dan juga kita akan memulai sesi diskusi hingga pukul 8. Silakan anak-anak yang ingin bertanya. Silakan anak-anak yang ingin bertanya. Ya, yang ingin bertanya. Ya, ada yang sudah menyalakan mic. Silakan langsung untuk bertanya. Pak, kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal yang lainnya? Oke. Siapa itu yang bertanya? Aisyah ya? Iya, Pak. Oke, Aisyah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke. Tentang UU Cipta Kerja. Yang namanya, tolong disebutkan namanya. Rosan. Oke, Rosan. Silakan Rosan, bertanya tentang apa? Kesalahan dari undang-undang yang tentang UU Cipta Kerja itu apa yang dapat menyinggung Undang-Undang 1945?
Menyinggungnya karena apa? Oke. Pertanyaannya kesalahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Dan Iya. kenapa kita berbenturan dengan Undang-Undang 45. Gitu, Rosan? Iya, Pak. Iya, benar. Oke, saya jawab dulu ya pertanyaan dari Aisyah. Saya stop screen dulu. Oke, pertanyaan Aisyah, kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kedudukannya lebih tinggi daripada pasal-pasal? Nah, yang pertama, anak-anak perlu dipahami bahwasanya pembuatan ataupun perumusan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga sampai menjadi dasar negara kita ataupun Pancasila membutuhkan waktu yang sangat panjang, perdebatan yang sangat rumit. Gitu. Bahwasanya pada saat itu, gitu ya, pada sidang hal tersebut ada dalam sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan juga sidang BPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Nah, hal tersebut dibahas mengenai dasar apa atau pemikiran apa yang akhirnya harus dipahami ataupun digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka gitu. Nah, akhirnya pembahasan tersebut atau perdebatan tersebut mulai berlangsung oleh bapak-bapak atau founding fathers kita, yaitu Soekarno, Hatta, lalu Supomo, Yamin, dan juga tokoh-tokoh Islam misalkan Ki Bagus Hadikusumo, lalu ada Agus Salim, Wahid Hasim, dan segala macam. Nah, akhirnya terbentuk nilai-nilai kesepakatan ataupun dalam tanda kutip perjanjian yang akhirnya ada, dan juga hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu gitu. Nah, sehingga apa yang hari ini ada dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hal yang sakral, sebagai hal yang disakralkan untuk akhirnya tidak bisa diubah lagi karena sudah menjadi kesepakatan sejak lahirnya bangsa Indonesia. Jadi seperti itu, Aisyah. Ya, Pak, terima kasih. Oke, sudah dipahami ya, Aisyah. Oke, mengenai Rosan, ini pertanyaan cukup menarik gitu ya, cukup menarik karena mempertanyakan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak sekali hari ini ditolak gitu ya, ditolak berbagai elemen baik buruh, mahasiswa, lalu petani, dan juga elemen-elemen masyarakat. Gitu. Nah, yang pertama, kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu teman-teman, anak-anak, dalam perumusan ataupun perancangan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang harus dipahami dan juga harus dimengerti adalah bagaimana prosedur daripada pembentukan undang-undang tersebut. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, hal tersebut sebetulnya sudah diatur bahwasanya pembentukan undang-undang haruslah partisipatif atau mengikut sertakan masyarakat ataupun rakyat Indonesia gitu. Siapa masyarakat? Masyarakat yang nantinya akan mendapatkan dampak langsung dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, akan tetapi mengapa akhirnya banyak penolakan dan juga berbenturan dengan Undang-Undang 45? Karena hal tersebut tidak mengikut sertakan rakyat untuk membahas peraturan tersebut, padahal peraturan tersebut dikhususkan ataupun ditujukan untuk rakyat Indonesia, khususnya buruh dan juga tenaga-tenaga pekerja yang lain. Nah, maka dari itu Rosan gitu dan anak-anak semua perlu kita pahami gitu ya, bahwasanya kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini ditolak. Mungkin anak-anak dan juga mungkin Pak Cipto lalu Pak Tri sudah mendengar gitu ya pidato Presiden bahwasanya apa yang dilakukan oleh aksi massa ataupun oleh demonstran hari ini adalah kesalahan informasi atau disinformasi ataupun hoax gitu. Nah, akan tetapi perlu teman-teman baca juga dan juga pahami bahwasanya ketika sebuah undang-undang itu secara prosedur sudah cacat, itu sudah diperbolehkan untuk ditolak gitu. Jadi dari dasar dari kenapa akhirnya semua atau kalangan menolak, juga saya pribadi gitu ya, saya pribadi selaku mahasiswa mengapa menolak bahwasanya prosedur yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah dan wakil rakyat itu tidak sesuai karena tidak ikut sertakan masyarakat dalam pembahasan
baik tingkat 1 dan juga baik hal tersebut sampai disahkan hari ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi mungkin itu jawaban Bapak Rosan. Iya, makasih Pak. Oke, satu pertanyaan lagi. Sudah tidak ada. Pak Maulana dan Pak Tri, mohon izin, saya ada rapat dengan universitas ya. Oh, silakan baik. Dilanjutkan ya. Baik, Terima Pak Cip. kasih. Ya. Silakan Pak. Temuan Pak Tri. Ya Pak, mari Pak. Ya. Baik, baik. Mungkin jika tidak ada bertanya, mungkin Bapak akan memberikan evaluasi, Bapak akan memberikan tugas, itu nanti akan ada di Google Classroom gitu ya, di Google Classroom. Tugasnya juga mudah, jadi nanti tinggal teman-teman anak-anak menyebutkan gitu ya mengenai tindakan-tindakan apa yang akhirnya sesuai dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Lalu anak-anak jadikan seperti sebagai historiografi gitu ya, nanti diupload ke Instagram melalui snap Instagram dan juga di tag ke akun Bapak. Nanti akan Bapak beritahu nama akunnya. Oke? Untuk evaluasi hari ini, mungkin Pak Tri ada masukan atau saran ataupun rekomendasi untuk saya, karena hari ini adalah terakhir saya mengajar untuk anak-anak 8D dan juga nanti setelah ini 8B. Mungkin ada Pak Tri? Nanti aja Mas. Oke, nanti aja. Oke. Mungkin kesimpulan yang bisa Bapak berikan pada hari ini adalah bahwasanya apa yang hari ini Bapak jelaskan ataupun kita pelajari adalah sesuatu yang ideal anak-anak gitu. Sesuatu yang ideal itu adalah sesuatu yang hal tersebut sempurna gitu. Hal tersebut sempurna dan ketika misalkan dalam prakteknya hari ini misalkan negara tidak mempraktekkan hal tersebut, ya hal tersebut sangatlah wajar. Akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Karena apa? Karena hal tersebut sangat berbenturan langsung dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya dan juga dengan Pancasila. Nah, makanya dengan hal ini mungkin anak-anak juga perlu yang namanya mengikuti isu-isu terkini, perkembangan-perkembangan terkini mengenai apa sih gitu yang terjadi di Indonesia, mengenai politik ataupun mengenai keadaan sosial dan juga budaya. Nah, hal ini sangat Bapak sarankan. Gitu. Nah, mungkin Bapak ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada anak-anak semua 8D yang mengikuti kelas dan juga selama ini mengikuti kelas PPKN. Bapak sudah mengikuti sangat-sangat aktif dan juga partisipatif, dan Bapak mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Tri. Terima kasih Pak Tri sudah membimbing saya dan juga memberikan saran-saran juga dan masukan kepada saya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pesan-pesan untuk Bapak, mungkin akan seru nggak atau ngebosenin? Enggak, Pak. Seru kok, seru. Penjelasannya Seru, Pak. enak. Seru Pak, seru. Mudah dipahami. Oke, nanti mungkin Bapak akan ini ya, Bapak akan nge-share videonya, jadi nanti anak-anak 8D silakan mengisi mengenai kesan-pesan dari selama 2,5 bulan ini belajar dengan Bapak. Gitu. Mungkin Pak Tri ada tambahan sebelum saya tutup, Pak Tri, pembelajaran hari ini? Ke anak-anak aja dulu Mas, masih ada beberapa menit kan, masih ada 10 menit ya.
Iya, Ya, manfaatkan waktu dengan anak-anak aja. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin anak-anak yang mungkin hal tersebut menjadi apa ya? Menjadi hal yang anak-anak ingin tanyakan gitu mengenai keadaan hari ini dan juga bisa menjawab daripada apa yang sebetulnya hari ini menjadi pertanyaan besar dari anak-anak. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya mengenai seputar undang-undang ataupun fenomena hari ini. Silakan anak-anak. Talita, Pak, menanya. Oke, silakan Talita. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di Indonesia sekarang tuh masih ada nggak sih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaan Talita ini cukup filosofis dan juga cukup baik karena mempertanyakan bahwasannya masih ada atau tidak nilai-nilai Pancasila. Nah, secara tidak langsung berarti Talita mempertanyakan masih ada nggak sih Pak Pancasila hingga hari ini? Gitu. Nah, ini sangat menarik perbincangkan anak-anak gitu. Nah, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu sebelum Bapak menjawab mengenai kenapa akhirnya masih ada nggak sih Pancasila itu hari ini? Ada yang ingin menjawab terlebih dahulu atau memberikan pendapatnya? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Arkan dulu, Arkan raise hand itu. Silakan Arkan. Kalau menurut saya, secara tidak langsung itu perlahan-lahan mulai hilang. Oke. Karena dari fenomena akhir-akhir ini tentang penolakan UUD Cipta Kerja itu kan para wakil rakyat kan di KPK itu bersumpah kalau mereka akan memberikan kesejahteraan rakyat. Mereka sudah bersumpah di bawah kitab Al-Quran dan mereka malah melanggarnya, dan itu menurut saya itu sudah mulai menghapuskan Pancasila. Pendapat saya itu. Oke. Cukup bagus pendapat dari Arkan. Ada lagi? Anak-anak yang... Saya, Pak. Oke, silakan Aida. Mungkin Pancasila masih ada, cuman banyak yang hilang arti gitu, yang nggak paham sama artinya. Jadi seakan-akan tuh menghilang. Buktinya kita semua masih punya agama, itu Pancasila yang pertama kan. Ya. Jadi mungkin masih ada, tapi nggak banyak yang ngerti, terus nggak banyak yang mengamalkan Pancasila itu sendiri. Jadi kesannya kayak hilang. Oke, cukup menarik pendapat dari Aida. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang ingin mengutarakan pendapatnya? Satu orang lagi sebelum Bapak masuk ke penjelasan. Bapak langsung masuk ya ke penjelasan. Masih ada nggak sih Pak Pancasila hari ini, ataukah masih apakah pengimplementasian Pancasila hari ini masih ada? Jadi Bapak pernah menulis hal ini mengenai judulnya mengenai apa ya? Rekonstruksi pemahaman nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin nanti Bapak akan share tulisan Bapak ke anak-anak, itu bisa dibaca dan juga sebagai refleksi gitu ya, refleksi Pancasila. Masih ada nggak sih hari ini gitu. Nah, ini adalah pandangan Bapak mengenai Pancasila. Sebetulnya sebelum mempertanyakan Pancasila, kita semua harus memahami dulu apa itu Pancasila. Pancasila itu terdiri dari apa? Dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa? Nah, ketika kita membicarakan Pancasila, yang paling kita rasakan adalah bagaimana sisi-sisi kemanusiaan, bagaimana sisi-sisi humanisme daripada Pancasila itu sendiri. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai kemanusiaan merupakan nilai tunggal yang harus kita perjuangkan mati-matian. Karena hal tersebut adalah bentuk ataupun langkah gitu ya daripada
kita sebagai manusia bagaimana memanusiakan manusia. Dapat dipahami apa yang Bapak katakan? Iya, Pak. Oke, Bapak lanjut. Nah, Pancasila hari ini ada atau tidak? Saya kira Pancasila hari ini ada. Akan tetapi sedikit tererosi ataupun sedikit terkikis nilai-nilainya. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena banyak sekali hal-hal yang sangat penuh dengan dalam tanda kutip kemunafikan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bapak beri contoh. Pancasila selain sebagai ideologi negara, Pancasila juga pernah digunakan sebagai alat politik ataupun alat kekuasaan ataupun alat untuk mempertahankan kekuasaan pada zaman Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto yang memimpin selama 32 tahun. Bahwasanya Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk agar akhirnya tidak ada seorang pun berani ataupun mampu untuk meruntuhkan dominasi daripada Presiden Soeharto. Gitu. Nah, apakah hal tersebut menjadi pelaksanaan nilai Pancasila? Oh, bukan. Jelas sekali bukan. Kenapa bukan? Karena Pancasila hakikatnya menghendaki demokrasi. Menghendaki daripada permusyawaratan ataupun menghendaki bahwasannya harus terjadi pergantian kepemimpinan. Nah, itu adalah perwujudan daripada penyimpangan daripada nilai-nilai Pancasila. Pancasila hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Bagaimana hari ini? Hari ini Pancasila masih dijadikan sebagai hal tersebut sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, lalu untuk menenangkan rakyat, lalu untuk memberikan kesadaran palsu kepada rakyat bahwasanya negara ini misalkan ada kata-kata seperti negara ini sudah berlandaskan dengan Pancasila loh. Buktinya adalah kita seperti ini. Padahal nyatanya nihil. Mungkin hal ini saya sangkut pautkan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja tadi ya, yang ditanyakan oleh Rosan dengan sebegitu apiknya, bahwasannya hari ini mungkin teman-teman sudah mengetahui gitu berita-berita bahwasannya silakan Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR, mengatakan bahwasanya silakan jika tidak percaya kepada DPR, ya tidak usah dipilih lagi di 5 tahun ke depan. Loh, faktanya adalah kalian itu hari ini dipilih oleh rakyat, gitu. Bahwasanya hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai ataupun sila yang keempat, gitu. Bagaimana permusyawaratan dan juga perwakilan. Nah, ketika misalkan hari ini Pancasila tidak diterapkan, wakil rakyat ini ataupun pemerintah ataupun hari ini presiden mewakili rakyat yang mana gitu. Seperti itu contoh yang sangat luas ya gitu. Contoh simpelnya adalah gini. Ya, mungkin saya juga ingin bertanya kepada Talita, apakah misalkan Talita masih suka buang sampah sembarangan? Alhamdulillah enggak kok, Pak. Alhamdulillah enggak. Oke. Berarti kalau misalkan alhamdulillah enggak, Talita sudah mengamalkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik gitu. Nah, kan tetapi ketika misalkan Talita masih membuang sampah sembarangan, nah, hal tersebut adalah faktor kenapa Pancasila hari ini itu nilai-nilainya agak hilang ataupun tererosi ataupun terkikis perlahan-lahan karena ya seperti itu bangsa Indonesia hari ini. Warga negaranya hanya dicekoki oleh mungkin di sini mungkin masih sering ya gitu kalau upacara membaca Pancasila dan juga menghafalkan Pancasila masih sering ya anak-anak? Waktu sekolah sih masih, Pak. Waktu sekolah sih masih. Berarti sekarang enggak. Nah, sebetulnya gini, spirit nasionalisme ataupun pemahaman Pancasila tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diukur hanya lewat bagaimana misalkan Aida, Araceli, Raina misalkan, ataupun teman-teman yang lain menghafalkan ataupun melafalkan Pancasila itu sendiri. Akan tetapi, pemaknaan sesungguhnya ataupun bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 45 adalah bagaimana misalkan Arkan, Zikri, terus Irfan gitu kan, untuk akhirnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik, bukan dengan cara menghafalkan, akan tetapi bagaimana memaknai itu dengan cara mengimplementasikan Pancasila dengan baik. Gitu. Mungkin itu jawaban
saya untuk pertanyaan Talita karena pertanyaannya sangat filosofis, jadi pertanyaannya harus dijawab secara secara filosofis juga dan juga harus secara menggunakan wawasan yang luas juga. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Talita. Bisa dipahami Talita? Bisa Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Patri, waktunya sudah 8.10. Mungkin Patri ingin sedikit berkomentar mengenai saya ataupun mengenai ruang kelas hari ini. Silakan Patri. Oh, enggak Mas, saya komentarnya langsung berdua saja. Oh. Enggak di depan anak-anak. Oh begitu. Oke, siap Patri. Terima kasih banyak. Oke, mungkin tadi sudah juga Bapak berikan kesimpulan. Harapan Bapak adalah teman-teman ketika mempelajari PPKN jangan hanya dihafalkan, jangan hanya dilihat lalu hanya diingat di pikiran gitu ya, seperti menghafal Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi lebih dari itu, lebih baik adalah bagaimana anak-anak mengimplementasikan ataupun mewujudkan nilai tersebut lewat sikap ataupun peran dari anak-anak sendiri di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, lingkungan internet, dan juga segala macamnya. Hal itu lebih penting ketimbang anak-anak hari ini hanya menghafalkan Pancasila dan juga mengenai Undang-Undang Dasar 45. Mungkin itu, mungkin jika ada diskusi yang lebih menarik lagi, yang ingin lebih menarik lagi, nanti silakan kita diskusikan di WhatsApp group, ataupun misalkan anak-anak menginginkan, misalkan kok bisa sih Pak Maul menjelaskan dengan sejelas itu ataupun dengan menggunakan wawasan yang seperti itu gitu, atau apa sih yang Pak Maul baca gitu, silakan bisa PC Pak Maul, Pak Maulana, dan juga atau bisa bertanya di WA group gitu kan. Nanti misalkan teman-teman anak-anak membutuhkan bahan bacaan gitu ya yang sesuai dengan anak-anak gitu, silahkan gitu PC ke Pak Maulana, karena Bapak sangat mengapresiasi ataupun sangat menginginkan bahwasanya generasi hari ini haruslah melek terhadap bacaan-bacaan dan juga melek terhadap situasi ataupun kondisi negara Indonesia hari ini. Karena ketika kita memahami bangsa Indonesia hari ini dan juga kita menemukan satu permasalahan, tugas kita adalah ataupun tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan juga memperbaiki bangsa Indonesia secara utuh untuk kedepannya. Mungkin itu closing statement dari Bapak. Harapannya itu tadi, dan juga nanti kesan-pesan silakan ditulis anak-anak melalui Google Form kepada Bapak. Linknya akan Bapak share. Mungkin itu saja, Patri. Terima kasih banyak telah mendengarkan saya gitu dalam ujian hari ini, dan juga terima kasih kepada anak-anak. Sukses terus untuk anak-anak semua, dan juga jika ada apa-apa silakan personal chat ke Bapak, akan Bapak balas satu persatu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Boleh kita berfoto bareng dulu? Ada yang pakai laptop? Banyak. Saya. Silakan anak-anak. Oke, bilang 1, 2, 3 ya, biar Bapak gaya. 1, 2. Ada nggak on cam nih? Oke, udah kan? Udah. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih juga untuk Arkan sudah foto. Oke, terima kasih Bapak Asyuri. Sekian dan selamat pagi untuk kita semua. Siapa? Juga anak-anak.